Salam, selamat sore kaum wanita yang diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan, ya. Sekali lagi saya bukan mengajari, tidak, tapi share bersama-sama, kita berbagi, kita bersaksi supaya firman Allah ini menjadi berkat, ya. Sebelum lebih jauh, kita akan mendengar firman Allah secara online ini, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan di dalam online kaum wanita ini di GBP Sawahan. Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya semua di dalam kasih pimpinan Tuhan. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih. Urapi dan berkati yang menyampaikan maupun yang mendengar, semuanya sama-sama diberkati Tuhan. Tuhan pimpin sekali lagi Roh Kudus dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Tuhan. Dan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya akan bacakan di dalam kitab Yeremia pasal 17. Ayat yang ke-7 sampai 8. Yeremia, ya. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8 saya akan bacakan untuk ibu-ibu semuanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saya kasih tema tetap mengandalkan Tuhan. Saya ulangi, tetap mengandalkan Tuhan. Kenapa mengandalkan Tuhan? Alkitab mengatakan akan diberkati. Semua orang pengen diberkati, termasuk saya. Semua orang, tidak peduli bapak, ibu, anak, mantu, cucu, semua pengen diberkati. Tidak ada salahnya berkat seperti keuangan. Tidak ada salahnya berkat secara finansial, harta benda, kekayaan. Tapi ada berkat lain yang bagus. Apa itu? Kesehatan itu berkat. Punya suami yang baik itu berkat. Punya istri yang baik itu berkat. Punya gereja yang baik itu berkat. Punya teman yang baik itu berkat. Sekali lagi, punya family, punya saudara, punya gereja yang rukun itu juga berkat. Makanya hari ini kaum wanita, ibu-ibu semuanya, ayo kita tetap mengandalkan Tuhan. Supaya kita bisa menikmati sesuatu yang baik dari Tuhan dalam hidup ini. Jadi sekali lagi, ayo kita andalkan Tuhan. Siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Mungkin keuangan? Mungkin obat? Jangan. Mungkin suami? Jangan. Sekali lagi, semua yang ada di dalam dunia tidak bisa kita andalkan 100%. Sebab yang menjadi jaminan kehidupan kita ini hanya Tuhan. Kalau kita mengandalkan suami, suatu saat suami dipanggil Tuhan, kita akan bingung. Kalau kita mengandalkan mantu atau mengandalkan anak, suatu saat anak dipanggil Tuhan, mantu dipanggil Tuhan, kita juga akan bingung. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak ada yang bisa mengambil Tuhan dalam hidup ini. Makanya sekali lagi, ibu-ibu, kaum wanita semua, ayo tetap mengandalkan Tuhan. Yang kedua, menaruh hidup ini tentang masa depan ini. Jadi masa depan kita bukan di dalam keuangan, bukan di dalam suami, bukan di dalam anak, bukan di dalam perusahaan kita. Di dalam apa? Di dalam Tuhan. Pasti aman kita dan kita akan menikmati. Nah, seperti apa gambarannya? Kita akan lihat bersama-sama. Sekali lagi, saya bukan menghakimi, bukan. Tapi ini pernyataan firman Allah. Bukti orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan atau masa depan sama Tuhan, Alkitab memberi gambaran. Apa itu? Seperti pohon dekat dengan aliran air. Berarti hidup ini tidak bisa mati. Musim kering bisa mati, tetapi kalau tumbuhan dekat dengan aliran air atau aliran sungai tidak bisa. Kenapa? Karena air melimpah. Jadi hidupnya tidak tergantung cuaca atau musim, tergantung Tuhan. Dan ini luar biasa. Bahkan diperkuat apa itu? Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ini luar biasa. Saya masih ingat waktu pelajaran SMP itu, ya. Jadi akar. Ilmu tumbuh-tumbuhan atau botani istilahnya. Jadi akar nomor satu gunanya untuk mencari makan. Supaya tetap hidup. Jadi percayalah kalau kita mengandalkan Tuhan hidup ini. Masa depan kita
kita akan dipelihara soal makan dan minum kebutuhan jasmani kita. Nggak usah takut. Kenapa? Alkitab yang bilang kepada kita tidak boleh khawatir tentang besok. Kenapa? Karena Tuhan juga akan menjamin kita. Kita akan diberkati. Sekali lagi Tuhan ngomong diberkati, pasti akan diberkati. Sebab firman tidak bisa dicabut. Firman tidak bisa berubah. Sekali Tuhan ngomong, pasti akan melaksanakan. Dan firman itu dari generasi ke generasi. Tidak bisa dibatasi. Dan tidak ada masa atau kadaluarsanya. Atau expirednya. Tidak ada. Firman Tuhan itu kekal. Kalau Tuhan ngomong diberkati, pasti diberkati. Jadi ekonomi kita pasti diberkati. Tidak bisa tidak. Kalau hari ini toh mungkin ekonomi kita pas-pasan, bukan berarti nggak diberkati. Tetap diberkati supaya kita terus berharap dari hari kepada Tuhan. Itu perlu sekali. Sekali lagi, itu soal jasmani kita. Terus apa lagi dalam menjalani kehidupan ini? Akar yang kedua gunanya supaya pohon itu tidak tumbang kalau ada angin, ada topan. Jadi tetap kuat. Kenapa akarnya ngoyot ke bawah? Akarnya jauh ke dalam. Kalau akar kita, kekuatan kita Tuhan ini hebat. Maka ini benar Alkitab mencatat. Seperti gembala almarhum kita. Kalau kita berdoa, kita punya kekuatan yang luar biasa. Seperti dalam kitab Yesaya, Tuhan memberi firman gambaran orang yang berdoa kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan kepada Tuhan. Itu seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi yang luar biasa. Jadi ada kekuatan yang dahsyat yang luar biasa kalau orang mengandalkan Tuhan. Tidak jatuh dan tidak gampang jatuh dalam dosa. Sekali lagi saya bukan menghakimi. Ya, kalau kita lihat ada banyak hamba Tuhan yang besar jatuh karena perempuan. Kok bisa ya? Bisa saja. Kenapa? Kembali lagi tidak mengandalkan Tuhan. Saya bukan sok suci, bukan sok hebat, bukan. Saya tahu saya tidak ganteng, tidak cakep, saya tahu. Ya. Tapi ada banyak juga perempuan yang main mata kadang-kadang gini-gini. Wah, ini bahaya kalau ditanggapi ini. Bahaya sekali. Jadi makanya sekali lagi Tuhan akan kasih kita kekuatan. Saya pernah hampir jatuh juga Tuhan. Ya, saya masih ingat ketika mau perjalanan pelayanan itu. Ya, jadi saat itu Jalan Pasar Kembang itu ada lampu merah. Ya. Nah, dulu ada timernya, sekarang enggak. Dulu ada timernya. Jadi saya berhenti pas merah itu, lihat kanan kiri. Atau saudara kan enggak mungkin saya lihat meterannya itu, ya. Jadi 1, 2, 3 menitannya itu. Saya enggak lihat itu. Jadi lihat kanan kiri. Ternyata ada cewek yang cantik. Jadi saya lihat di kaca spion supaya saya atur posisi gampang lihatnya lebih jelas. Ketika mau lihat lebih jelas gini saja, tiba-tiba di dalam berbunyi sudah punya istri. Ketika mau berbuat salah saja Tuhan sudah ingatkan. Yusuf ketika mau berbuat sesuatu yang salah, mau menceraikan Maria, Tuhan bilang, jangan. Jadi ketika kita berbuat dosa dalam pikiran mengambil jalan yang salah saja, Tuhan sudah bilang. Samuel ketika mau salah, mau mengurapi Eliab itu, Tuhan ngomong jangan lihat mukanya. Karena Tuhan lihat apa yang ada di dalam hati. Saya juga pernah ngalami ketika mau pelayanan di BBC itu doa malam. Saya lihat lewat Pasar Blawuran. Ada cewek cantik luar biasa, tinggi. Pakai celana pendek. Saya lihat ketika saya lihat Tuhan bilang mau pelayanan. Saudara, rasanya jadi Tuhan itu kasih kekuatan. Jadi kalau ada hamba Tuhan tidak mungkin bisa jatuh sebenarnya. Kenapa sampai jatuh? Pasti Tuhan sudah bilang saat itu. Cuma nggak mau dengar. Kenapa? Nggak mau mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatannya sendiri, jatuh. Makanya kalau orang mengandalkan Tuhan hebat. Bukan tidak bisa jatuh, tangan Tuhan menopang. Itu luar biasa. Terus, yang tidak mengalami datangnya panas terik, ini salah terjemahan. Bukan tidak mengalami datangnya panas terik, tetap mengalami, tapi dikatakan di sini tidak takut. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini, itu lebih bagus, ya. Mengatakan begini, ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir. Akarnya merambat sampai ke air. Ini,
Ia tak takut musim kemarau. Bukan tidak mengalami musim kemarau, mengalami, tapi tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena cukup suplai airnya. Jadi kalau musim kemarau hari ini, katakanlah musim kesulitan, tidak takut. Kenapa? Pertolongan Tuhan tidak pernah kurang. Penyertaan Tuhan tidak pernah kurang. Perlindungan Tuhan tidak pernah kurang. Berkat Tuhan tidak pernah kurang. Sebab pertolongan, berkat Tuhan, perlindungan gak bisa dibatasi dengan musim atau dengan keadaan. Itu luar biasa. Makanya kita perlu mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Semakin mengenal Tuhan, saya bukan ngomong bicara rohani, semakin dunia gak menarik. Semakin mengenal Tuhan, dunia semakin tidak menarik. Biarpun dunia menawarkan hal-hal yang indah untuk menarik hati kita, kita tidak akan tergiur, kita tidak akan terpikat, kita tidak akan terikat. Sebab kenapa? Sebab dengan Tuhan sudah lebih daripada cukup. Makanya ada lagu, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di surga, di bumi, di surga, hanya Tuhan. Hebat. Paulus juga mengatakan seperti itu. Saya sedang belajar ke sana. Penting sekali. Terus jadi ketika mengalami panas terik, tidak takut dia. Kenapa? Karena ada suplai air yang terus melimpah. Ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ada pertolongan Tuhan, ada penghiburan Tuhan, ada penjagaan Tuhan yang luar biasa. Memang hari-hari ini kita banyak mengalami ketakutan karena hal berita-berita mengenai virus. Tapi percayalah, kita tidak usah terlalu berpikir terlalu jauh. Kenapa? Alkitab mengatakan pikir yang baik, pikir yang suci, pikir yang mendatangkan kebaikan. Bahkan pikirlah firman Tuhan siang dan malam. Tuhan tidak pernah menyuruh kita berpikir tentang dunia, tentang macam-macam. Pikir Tuhan, nanti kita jadi enak. Ya, terus. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Terjemahan lain, tidak takut. Masa sekarang tidak pernah takut. Kenapa? Kembali lagi. Suplai berkat Tuhan tidak pernah kurang. Sebab Alkitab mencatat setiap hari Tuhan sudah siapkan berkat tersendiri. Bahkan kasih setia Tuhan selalu baru. Setiap hari. Setiap pagi. Dibarui terus-menerus. Dan ini luar biasa. Itulah sebabnya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita nanti akan mendapatkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Sebab Tuhan bekerja melampaui pikiran kita ini. Kita dibuat heran. Saya ngalami. Karena saya cuma mengandalkan Tuhan saja, wis enggak kerja apa-apa. Wis pasrah saja. Ternyata sampai hari ini Tuhan gerakkan beberapa anak Tuhan yang mentransfer keuangan. Bukan itu saja, sampai Pak Haji, sampai hari ini saya tidak tahu Pak Haji siapa itu yang mentransfer keuangan. Kenapa? Karena saya belajar mengandalkan Tuhan. Itu penting. Sekali lagi, andalkan Tuhan. Mungkin saudara ada yang mengandalkan obat. Jangan. Obat itu hanya salah satu sarana yang Tuhan pakai saja. Saya minum vitamin, tapi saya tidak mengandalkan vitamin. Saya mengandalkan Tuhan. Sebab sekali lagi saya bukan sok hebat, sok-sokan, bukan. Tuhan itu memberi kita tubuh yang sehat, itu imun yang lebih daripada cukup. Saya ulangi, Tuhan memberi imun yang lebih daripada cukup. Yang membuat tidak cukup kita gampang sakit-sakitan, nah itu karena kita tidak bersuka cita. Kita tidak bersyukur, kita tidak mengandalkan Tuhan. Coba kalau kita mengandalkan Tuhan, hidup ini jadi indah. Jadi enak, kita mengalami banyak hal yang ajaib. Ya? Yang terakhir, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Waduh, ini hebat. Buah itu yang sangat diinginkan Tuhan. Ternyata berhasil itu bukan sekedar kita punya villa, punya gereja yang besar, punya anak yang sukses secara jasmani. Bukan. Ternyata yang berhasil kalau kita ini menghasilkan buah, berguna bagi orang lain, berguna untuk kemuliaan Tuhan yang luar biasa.
Jadi orang kenal kita itu rasanya indah, semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang punya masalah, waduh, dekat dengan kita bangkit kembali. Sekali lagi, orang yang dekat dengan kita merasa diberkati, benar kita jadi berkat. Buah apa itu? Buah kasih. Buah apa? Buah sukacita. Buah apa? Buah kesabaran. Buah apa? Buah damai sejahtera. Buah apa? Buah kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Ini perlu sekali. Jadi itulah sebabnya ketika musim kering kayak gini, tetap dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, saya bukan melawan arus terus akhirnya kita semenang tidak pakai masker, ya. Kalau pemerintah bilang pakai masker, pakailah. Kalau hari ini saya memang tidak pakai, saya tadi sudah bilang ya supaya lebih jelas. Ya karena kita cuma berdua saja lebih safe, lebih aman. Tapi kalau di mall, mungkin di gereja, di pasar, pakailah untuk supaya kita lebih safe. Ini perlu sekali. Ya, tidak menutup kemungkinan memang gara-gara corona ini, gara-gara virus ini ada banyak kekasih kita yang dipanggil Tuhan. Mungkin suami, mungkin ponaan, mungkin family, handetolan, teman dekat, mungkin mantu, bahkan suami kita, bahkan anak kita atau cucu kita. Bukan berarti mujizat tidak ada. Bukan berarti mujizat gagal. Enggak, waktunya sudah selesai. Dan kita ini masih ada sampai hari ini. Sekali lagi, itu karena Tuhan menanam kita. Di mana? Di tepi sungai. Kenapa? Untuk supaya kita jadi berkat. Maka ini pesan seperti firman Allah hari ini, tetap mengandalkan Tuhan. Harus ibu-ibu. Untuk apa? Supaya kita diberkati. Bukan saja seperti diberkati untuk kebutuhan jasmani kita, keinginan kita. Bukan. Tuhan bukan seperti pembantu yang mencukupi atau melaksanakan semua keinginan kita. Bukan. Tuhan bukan seperti begitu. Supaya kita sadar bahwa hidup di dunia ini ternyata punya tujuan. Dan kalau kita ini mengandalkan Tuhan, kita akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Semakin kita percaya, hidup ini semakin tenang. Salah satunya buah damai sejahtera, sukacita. Di tengah-tengah persoalan bisa sukacita itu tidak mungkin. Bagi dunia, tapi bagi anak Tuhan, iya. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih kekuatan, Tuhan kasih perlindungan, Tuhan kasih penghiburan. Makanya sekali lagi, ibu-ibu tetap mengandalkan Tuhan supaya kita diberkati. Bukan sekedar jasmani kita, kerohanian kita. Apa itu hati yang tenang? Punya teman yang baik, punya keluarga yang baik, punya keluarga yang rukun, punya gereja yang baik. Sehingga hidup kita ini jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Supaya kami bisa menikmati segala kebahagiaan dan kemurahan Tuhan. Kami bisa melihat segala kebaikan kasih setia yang tak pernah berhenti. Sekali lagi terima kasih buat kasih setiamu yang sampai hari ini kami bisa rasakan. Sekali lagi hanya terima kasih, dan terima kasih. Mentarkan firman dalam hati kami semua. Berkati pimpinan kaum wanita GPPS Sawan ini, berkati juga gereja GPPS Sawan, terutama juga GPPS dimanapun saja. Bahkan kekasih dari gereja lain juga Tuhan memberkati. Teristimewa bangsa negara kami ini, Tuhan tolong terus pulihkan, dan pulihkan. Sebab hanya Tuhan saja yang sanggup memulihkan. Juga berkati tim media yang merekam kami semua, sehingga bisa tersebar dengan baik di dalam ibadah online ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, segala kemuliaan kehormatan hanya bagi nama Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami, dan kami mengakhiri pemberitaan firman Allah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.